Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Amma ba'du. Sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an, kembali lagi bersama saya dengan channel Dakwah Muslim. Semoga channel ini bisa bermanfaat bagi kita semua. Sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita belajar Al-Quran dengan baik dan benar. Membaca Al-Quran, belajar tajwid dan makharijul huruf pada surat Al-Qari'ah. Mari kita mulai dengan pembacaan ta'awud dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Alangkah baiknya kita baca terlebih dahulu biar enak nanti. Al-Qari'ah. Mal Qari'ah. Wa ma adraka mal qari'ah. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth. Wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية وأما من خفت موازينه فأمه هاوية وما أدراك ما هي نار حامية. Oke. Sahabat-sahabat pencinta Al-Qur'an, kita mulai dari yang pertama, Al-Qari'ah. Di sini ada kata alif lam, ada tandanya sukun. Berarti ini bacaan al-qamariyah atau izhar qamariyah. Bacanya jelas, jangan didengungkan. Q, ini di sini ada alif. Q, jangan lupa huruf Q. Oke. Di sini ada alif. Diawali dengan Q, huruf hidup yang berharokat fathah. Maka disebut dengan mad tabi'i, bacaan mad tabi'i. Mal qari'ah, di sini ada alif, terus berjumpa dengan hamzah wasol atau ya berjumpa dengan hamzah wasol, maka alif dan hamzah wasolnya ini tidak perlu dibaca. Jadi langsung ke lam sukunnya. Mal qari'ah, seperti itu. Ada alif lam berjumpa, ada alif lam tandanya sukun, maka disebut izhar qamariyah. Qa matabi'i juga. Wa ma wawu. Jadi ini wawu itu jangan lupa mengucapkan wawu itu gampang sekali. Oke. Mengucapkannya wawu. Jadi hampir-hampir dengan makharijul hurufnya mim. Oke. Ma. Jadi ma ini ada di bibir huruf makharijul hurufnya. Antara dua bibir. Ma seperti itu. Sini ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di luar atau di dua kata mad jaiz munfasil, panjangnya 2, 4 atau 6. Adrakah, ada dal sukun, dal sukun ini
ujung lidah dan gusi atas dal. Okay. Dal makhrajul hurufnya ujung lidah keluar dari ujung lidah dan gusi atas. Adraka, karena ini bacaan qalqalah sugro. Ya, qalqalah sugro itu dipantulkan ke hurufnya, ke huruf qalqalahnya. Wa ma adro seperti itu. Roka, ini ada fathah berdiri panjang 2 ketuk mad tabi'i. Mal qari'ah, ini sama dengan yang per ayat kedua tadi. Ada al-qamariyah, alif lam qamariyah sama mad tabi'i. Yauma mad lain. Yakunun nasu, yaku ini mad tabi'i, yaku. Jadi hampir sama kaf sama qaf itu makhrajul hurufnya. Yakunun nasu. Okay. Mad tabi'i an-nasu, alif lam tandanya tasydid, bacaan asy-syamsiyah atau idgham syamsiyah. Nas mad tabi'i juga. Kal farashil mabthuth. Kal farashil, kal alif lam tandanya sukun, al-qamariyah. Farashih mad tabi'i shin, ini makhrajul hurufnya agak tebal ketimbang dengan sin ya, shin tengah-tengah juga. Al-mabthuth, alif lam tandanya sukun, mabthuth, ini al-mabthuth al-qamariyah, mabthuth ini ada ba sukun. Okay. Jadi ba sukun hurufnya qalqalah sugro. Kenapa? Ini masih di tengah kata. Yang dimaksud dengan di akhir kalimat itu huruf qalqalahnya itu ada di sini, ada di akhir seperti huruf sa ini, maka itu disebut dengan qalqalah kubra nanti. Tapi kalau sa ini bukan kubra, ini bukan qalqalah. Mabthuth masih qalqalah sugro. Sus ini waw sukun atau ada mad tabi'i diakhiri dengan huruf hidup. Huruf hidupnya berupa sa berharokat kasroh. Jadi huruf hidup ini kalau mad tabi'i diakhiri huruf hidup dan berada di waqaf itu disebut dengan mad arid li sukun. Panjangnya boleh 2 huruf, boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 6 ketuk. Wa takunul jibal, wata, jadi tak sama gigi atas, okay. Tak ini makhrajul hurufnya lidah, ujung lidah sama gigi atas tak gitu. Wa takunul jibalu, wataku mad tabi'i karena waw sukun diawali dengan huruf hidup berharokat dhamma. Al-jibalu takunul, watakunul alif lam tandanya sukun, al-qamariyah jibal, bal itu mad tabi'i. Kenapa? Karena alif diawali dengan huruf hidup berharokat fathah. Wa takunul jibalu, mad tabi'i itu panjangnya 2 ketuk ya. Kal ainil manfush, kal ainil ada alif lam tandanya sukun, al-qamariyah. Terus ihnil, jangan lupa ain ini makhrajul hurufnya di ujung tenggorokan atau di atas tenggorokan atas.
Tenggorokan atas itu kal ainil manfush. Maaf sekali lagi saya ulangi. Ain itu sama dengan ha. Ain itu sama dengan ha. Jadi makharijul hurufnya itu ada di tengah tenggorokan, bukan di atas tenggorokan atau tenggorokan atas, bukan, tapi tenggorokan tengah. Yang betul itu tenggorokan tengah, sama dengan ha. Ain itu sama dengan ha, makharijul hurufnya. Kal ainil, jadi jangan sampai keluar dari hidung. Ain itu bukan dari hidung, tapi dari tenggorokan tengah. Kal ainil, kalau ha itu tenggorokan bawah atau pangkal tenggorokan, sama dengan hamzah. Kal ainil manfush, jadi bukan dari dada ya. Kal ainil manfush, ada alif lam, tandanya sukun, tandanya sukun, maka bacaan izhar qamariyah. Manfush, nun sukun berjumpa dengan fa. Ketika ada nun sukun berjumpa dengan fa ini hurufnya ikhfa halqi, maka ini disebut dengan ikhfa halqi. Bacanya dengung atau samar disertai dengung 3 ketuk. Fush, ini mad tabi'i. Kenapa mad tabi'i? Karena ada waw sukun diawali dengan huruf fa, huruf hidup atau fa sukun. Maaf, fa dhammah, huruf hidup yang berharokat dhammah. Dan ini sudah betul mad tabi'i. Cuman di sini ada di akhir kalimat, maka ini ada mad tabi'i diakhiri dengan huruf hidup berharokat kasroh dan berada di waqaf, maka disebut dengan mad arid lis sukun. Panjangnya boleh dibaca 2, boleh dibaca 4 ketuk, boleh dibaca 6 ketuk. Fa'amma man saqulat mawazinuh. Fa'amma, jadi fa'amma ada mim tasydid. Mim tasydid itu bacaan hunnah. Hunnah itu bacanya dengung 3 ketuk. Fa'amma, ma ada alif diawali dengan huruf hidup berharokat fathah mad tabi'i panjang 2 ketuk. Mansaqulat, non sukun berjumpa dengan sa. Huruf sa itu hurufnya ikhfa halqi. Jadi ikhfa halqi, non sukun berjumpa dengan sa, bacaan ikhfa halqi. Jadi membaca sa itu rada-rada gimana? Jangan sampai ketukar dengan sa, sin ya. Karena ini makharijul hurufnya hampir sama, cuman agak lembut saja. Sa, antara ujung lidah dan gusi atas, sa gitu, di tengah-tengah, sa. Mansaqulat fa'amma mansaqulat mawazinuh. Wah, ini Pak mad tabi'i karena ada fathah berdiri. Zinuh, ini mad tabi'i juga karena kenapa? Ada ya sukun diawali dengan huruf hidup harokat kasroh, jadi disebut dengan mad tabi'i.
فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. Fahuwa fi, ini mad tabi'i, fi karena ada ya sukun diawali dengan huruf hidup berharokat kasroh. Aisyah ini sama mad tabi'i juga, sama keterangannya, isyatir radiyah. Jadi ada tanwin berjumpa dengan ro. Ro ini hurufnya idgham bila gunnah. Jadi bacaan ini disebut dengan idgham bila gunnah. Kenapa? Karena tanwin berjumpa dengan ro. Bacanya langsung masuk ke ro tanpa didengungkan. Isyatir radiyah, seperti itu. Tidak boleh dibaca isyatir radiyah, nggak boleh. Yang betul isyatir radiyah, seperti itu. Ro mad tabi'i ada alif diawali dengan huruf hidup berharokat fathah. Diyah. فهو في عيشة راضية. وأما من خفت موازينه. وأما, jadi ada mim tasydid, bacaan gunnah. Ma-nya mad tabi'i, mim wa ammanya itu gunnah. Jadi bacaan gunnah itu dengung 3 ketuk. Man khaffat, dengung itu ada yang mengatakan 2 ketuk. Kalau saya 3 ketuk. Kenapa? Karena saya ngitungnya dari hurufnya. Jadi dari sebelum huruf sebelumnya itu dari fa'am, seperti itu. Fa'amma. Jadi sama hurufnya juga dihitung. Amma, seperti itu. Man saqulat, ini wa amma man khaffat, non sukun berjumpa dengan kha, izhar halqi atau izhar hakiki. Man khaffat, jadi man khaffat, non sukun berjumpa dengan kha, bacaan izhar, cara bacanya jelas, jangan didengungkan. Wa amma man khaffat, kha makharijul hurufnya ada di tenggorokan atas, jadi ada ngoroknya sedikit. Man khaffat, seperti itu. Terus mawazinu, mad tabi'i juga, wa-nya zi juga mad tabi'i karena ya sukun diawali dengan huruf hidup berharokat kasrah. Wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah. Fa ummuhu ada mim sukun ada mim tasydid, bukan mim sukun tapi mim tasydid. Ini bacaan gunnah, dengung 3 ketuk. Hu mad tabi'i karena waw sukun, karena ada kalau di Quran Indonesia biasanya dummahnya ini seperti 6, maka itu disebut dengan mad tabi'i, sama dengan harokat fathah atau kasroh yang berdiri, seperti itu. Ini aslinya ada waw sukun, diawali dengan dummah. Hawiyah, ha mad tabi'i karena ada alif diawali dengan fathah. Fa ummuhu hawiyah. Wa ma adraka ma hiya. Wa ma adraka, ada mad tabi'i berjumpa dengan hamzah di 2 kata. Mad jaiz munfasil, panjangnya boleh 2 ketuk, boleh 4 ketuk, boleh 5 ketuk. Adraka, ada qalqalah sughra, dal sukun. Adraka, roka. Jadi ro ini panjangnya 2 ketuk karena mad tabi'i. Mahiyah, ini sama juga mad tabi'i, mahiyah. Wa ma adraka
adraka ma hiya narun hamiyah. Nar matobi'i ada alif diawali dengan fathah, run hamiyah, tanwin berjumpa dengan ha. Ha ini hurufnya idhar, jadi bacanya idhar. Idhar itu bacanya jelas. Narun ha, jangan disentak. Narun ha, jangan seperti itu. Yang betul narun ha, seperti itu. Ha ini matobi'i karena alif diawali dengan fathah miyah. Narun hamiyah. Oke, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, perhatikan baik-baik, jangan lupa dipelajari dengan baik-baik. Kita ulang sekali lagi, bacaan dibaca bersama-sama, diperhatikan. Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-qari'ah, yawma yakunun nasu kal farashil mabthuth, wa takunul jibalu kal 'ainil manfush, fa amma man thaqulat mawazinuh fahuwa fi 'ishatir radiyah, wa amma man khaffat mawazinuh fa ummuhu hawiyah, wa ma adraka ma hiya narun hamiyah. Shadaqallahul azim. Oke, sahabat-sahabat pencinta Al-Quran, semoga video kali ini bisa bermanfaat bagi kalian semua, bagi kita semua. Dan bagi yang belum subscribe, tolong dibantu di subscribe dan klik tombol loncengnya, dan like, share, dan di komen. Jangan lupa dibantu terus di share ke media sosial yang lainnya. Terima kasih. Saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.